هذه النار التي كنتم بها تكذبون. Syekh Abdul Karim Al-Maki, Malaysia, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. Bacakan ayat ke-6 dari surah yang sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. Oke, soal berikutnya. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. Bacakan ayat setelahnya. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. Bedah rasm dari ayat tersebut. ها ألف صغير ذل ها ال نون ألف را ال لم تا يا كاف نون تا ميم با ها ألف تا كاف ذل تشديد با واو نون. Oke, soal berikutnya. فتول عنهم فما أنت بملوم. Bacakan ayat setelahnya. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bedah rasm dari ayat tersebut. واو ذل كاف تشديد را فا همزة نون تشديد ال ذل كاف را ألف لين تا نون فا عين ال ميم همزة ميم نون يا نون. Soal sudah selesai, cukup. Sadaqallahul azim. Alumni Nabil Quran, Kansa, Pakal Pinang, Bangka Belitung.
Silakan pakai lagi maskernya. Ini adalah peserta terakhir. Silakan, Kanabila. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, Masya Allah. Hansa hari ini semangat sekali. Di ayat atau soal pertama dari Kak Nabila tidak ada komentar, cuma sedikit saja. Tadi fasaturdi'u lahu, cuma perhatikan dhammahnya harful ain, itu saja. Terus di surat At-Tur juga lanjut atau sambungan ayatnya juga benar dan bacaannya indah sekali ya, dari segi tajwid tidak ada komentar. Untuk bedah rasem allati coba dihejakkan lagi, dibedah lagi. Al, lam, ta, ya. Ya, baik. Allati sama an-nar ya. Ini dua al. Nah, dalam al ini ada dua macam. Ada al syamsiyah dengan ada al qamariyah. Mungkin pemirsa juga sudah tahu. Nah, kenapa di sini tadi tidak disebutkan lam tasydid atau nun tasydid? Karena seperti di segmen sebelumnya, kalau lam ketemu dengan huruf nun jadinya an-nar. Jadinya ada lam syamsiyah. Nah, jadi harus ada tasydidnya di situ. Jadi kita tidak disebutkan ada tasydidnya di situ karena ya kalau dari segi satu-satu ya sebenarnya tidak ada. Tapi karena ada disambung atau ketika kita baca sambung nah di situ baru tersebut tasydid. Tapi tadi dari segi hejaan atau membedah sudah tepat ya, sama seperti allati juga seperti itu. Dari segi bacaan di pertanyaan yang ketiga, wadzakir fa inna dzikra, itu juga sudah tepat. Untuk bedah terakhir juga Masya Allah sangat detail sekali. Mungkin juga mengingatkan pemirsa bahwa adzikra, di adzikra ini ada alif. Tadi disebutkan oleh Kansa adalah alif layyinah. Ya, alif layyinah boleh, alif maksura juga boleh. Jadi secara umum Masya Allah Kansa untuk hari ini dapat 2 jempol dari Kanabila. Wah, terima kasih Kanabila untuk Kansa. Saya silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Memang hari ini kelihatan Khansa, Masya Allah, tabarakallah. Tapi saya ada sebagian catatan untuk bacaannya. Wala tudarru, huruf ra-nya lebih diperjelas. Kemudian fasaturdi'u, huruf dad-nya lebih diperjelas. Kemudian tukadzibun, ya, kaf dan dhal harus diperjelas, khususnya huruf kaf tadi. Dan Masya Allah, tabarakallah, hari ini Khansa semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan dipertahankan semangatnya ini, insya Allah bisa bermanfaat. Ya, terima kasih. Saya Ayah Syamsi Ali, silakan. Ya, Kansa selamat ya. Masya Allah bacaannya luar biasa, suaranya juga indah sekali. Satu hal yang barangkali ingin saya lanjutkan adalah bagaimana kemukjizatan ruhiyah Al-Quran. Supaya kalau kita membaca itu terbiasa menghayati. Jadi Al-Quran mengatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau Al-Quran ini kami turunkan dari sebuah gunung, engkau akan lihat gunung itu goncang karena takut kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini cerita juga terjadi setelah 9/11, terjadi tahun 2001 ya. Saya diundang oleh wali kota New York untuk mewakili komunitas muslim dalam sebuah acara besar yang dihadiri oleh hampir ratusan ribu orang di Yankee Stadium namanya, sebuah lapangan luas di kota New York. Saya diminta membaca doa, tapi saya tidak membaca doa karena saya waktu itu tidak yakin isi doa apa saya untuk Amerika kan. Maka saya memilih membaca Al-Quran. 3 bulan setelah saya membaca Al-Quran di Yankee Stadium ini, ada seorang wanita menelpon ke rumah saya, yang salamnya itu masih seperti terdengar di telinga saya. Assalamualaikum. Ini biasanya salamnya non-muslim atau orang yang baru masuk Islam. Terus saya tanya, ini siapa? Dia katakan, ini benar Syamsi Ali. Saya katakan, iya benar. What I can do for you? Apa yang saya bisa bantu? Dia katakan, nama saya Tahira Roland, alhamdulillah. Tapi dulu saya Semfia Roland. Loh, keganti nama saya bilang. Dia ceritalah. Jadi rupanya waktu saya membaca Al-Quran, beliau mau nonton karena waktu itu bacaan kita disiarkan seluruh dunia. Tanpa beliau rasakan dan tidak tahu kenapa beliau menangis. Setelah selesai dia keluar ke jalan, dia tanya, itu tadi yang dibaca apa? Dia mengatakan, itu bukunya orang Islam. Karena nggak tahu namanya Al-Quran ya. Pergi ke perpustakaan, pinjam bukunya orang Islam, dikasih terjemahan Al-Quran. Dia baca terjemahan Al-Quran 3 bulan berturut-turut. Apa kata beliau? Setiap malam setelah membaca Al-Quran saya tidur nyenyak. Akhirnya setelah 3 bulan beliau tidak tahan ingin ketemu orang Islam. Ternyata tidak jauh dari rumahnya ada masjid. Datanglah ke masjid itu dan beliau masuk Islam di masjid itu. Karena imamnya kenal saya, dikasihlah telepon ke saya, ke beliau untuk menelpon ke saya. Nah, ini satu contoh saja bahwa betapa kedahsyatan Al-Quran itu bahkan bisa menyentuh jiwa orang-orang yang tidak beriman sekalipun. Dengan izin Allah, mari kita biasakan dengan Al-Quran.
boleh dibacakan surat apa saat Ada itu? 3 pilihan yang saya pilih dalam Al-Quran. Yang pertama adalah surah Al-Hujurat ayat 13. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala allati. Surah apa tuh? Al-Maidah. Ya, Al-Maidah. Dan yang ketiga, idza jaa nasrullah wal fath. Ini semua punya pertimbangan-pertimbangan. Kenapa? Saya pilih surah Al-Hujurat ayat 13 untuk menyampaikan kepada Amerika bahwa Islam itu bukan cuma agamanya teman-teman kita dari Timur Tengah, karena itu asumsi mereka. Kita ingin mengatakan kepada mereka bahwa Islam adalah agama manusia, ya ayuhan nas. Maka saya memilih ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Jadi alasan pertama bahwa Islam adalah agama universal, la syarqiyah la gharbiyah, untuk seluruh manusia, ya ayuhan nas. Alasan yang kedua, dengan ayat ini saya ingin menyampaikan kepada Amerika bahwa Islam is a medicine. Islam itu healing. Islam itu obat bagi Amerika. Kenapa saya katakan obat? Karena salah satu penyakit kronis Amerika adalah rasisme. Nah, ayat kedua tentang keadilan, karena saya sangat yakin sekali bahwa banyak kekerasan-kekerasan yang terjadi, terorisme yang terjadi, bukan karena orang mau membunuh orang, bukan. Karena ada penyebabnya, ada akarnya. Dan salah satu akar kekerasan atau terorisme itu adalah karena ketidakadilan dunia. Kalau ingin menyelesaikan permasalahan terorisme, selesaikan ketidakadilan itu. Nah, tapi yang terakhir ini, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, saya pilih ayat ini karena ketika itu banyak bahkan orang Islam yang pesimis bahwa dengan peristiwa 9/11 habis Islam. Sekarang sudah terbukti Islam itu teroris kok. Tapi saya justru memakai kacamata optimis bahwa justru inna ma'al usri yusra. Di mana ada kesulitan, bukan di balik kesulitan, di mana ada, di situ ada kemudahan. Ternyata pandangan optimisme ini terbukti bahwa dengan 9/11 itu berbondong-bondong orang Amerika belajar Islam dan berbondong-bondong orang Amerika masuk Islam. Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja tadi itu. Alhamdulillah. Masya Allah. Tidak hanya cerita tapi banyak informasi dan ilmu untuk kita semuanya. Terima kasih Ayah Syamsi Ali. Boleh tepuk tangan untuk Ayah Syamsi Ali.